Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Zuluman dari kelas 6C dengan NIM 2207010101. Di sini saya akan presentasikan proposal saya mengenai gambaran religiusitas lanjut usia kader pimpinan cabang Muhammadiyah Medan. Untuk latar belakangnya, kematian adalah kawasan hidup yang penuh makna, terutama bagi lansia yang mulai menyadari dan mempersiapkan diri secara spiritual. Dalam Islam, kematian dipandang sebagai awal kehidupan akhirat dan harus disambut dengan amal dan ketakwaan. Lansia sering mengalami penurunan fisik dan psikologis, namun juga terdorong memperdalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Menurut teori integritas versus keputusasaan dari Erik Erikson, lansia mengevaluasi hidupnya. Jika puas, mereka merasa damai dan siap menghadapi kematian, namun jika tidak, bisa mengalami penyesalan dan keputusasaan. Keterlibatan lansia dalam organisasi seperti PCM dan membantu memperkuat religiusitas sebagai bekal spiritual sehingga mereka lebih siap secara mental dan sosial dalam menghadapi akhir hayat. Untuk tujuan penelitian sendiri, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran religiusitas lanjut usia kader pimpinan cabang Muhammadiyah Medan. Untuk tujuan pustakanya, sini pengertian dari Glock and Stark pada tahun 1965 menyebutkan bahwa religiusitas merupakan suatu bentuk kepercayaan adi kodrati di mana terdapat penghayatan dalam kehidupan sehari-hari dengan menginternalisasikan ke dalam dirinya. Kemudian untuk dimensinya, yang pertama ada dimensi keyakinan atau tauhid berkaitan dengan iman kader terhadap ajaran Islam seperti rukun iman dan tauhid. Kader Muhammadiyah menjunjung ajaran Islam dan sunnah Al-Quran dan sunnah serta menolak bid'ah dan khurafat. Dimensi ritualistik atau peribadatan meliputi pelaksanaan ibadah wajib dan sunnah seperti sholat, puasa, dan zakat pada dilakukan dengan kesadaran penuh sebagai wujud penghambaan kepada Allah. Kemudian ada dimensi intelektual, yaitu menunjukkan pemahaman dan pengetahuan kader tentang ajaran Islam. Muhammadiyah menekankan pentingnya pendidikan dan kajian keislaman secara mendalam. Kemudian dimensi emosional menggambarkan kedekatan emosional dan spiritual kader dengan Allah secara rasa tenang, damai, dan khusyuk dalam ibadah serta refleksi spiritual. Kemudian yang terakhir ada dimensi konsekuensional, di mana religiusitas tercermin dalam perilaku sehari-hari seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial, agar aktif dalam kegiatan sosial sebagai wujud pengawalan agama. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada faktor demografis, di mana semakin tua lansia cenderung semakin religius karena pengalaman hidup yang panjang membentuk pandangan hidup yang lebih mendalam. Kemudian faktor psikologis, lansia dengan kepribadian stabil dan rasa percaya diri lebih tinggi cenderung memiliki komitmen agama yang lebih kuat. Dan faktor sosial, dukungan sosial dari keluarga dan teman memperkuat religiusitas lansia karena mereka merasa lebih terhubung dan dihargai. Kemudian terakhir ada faktor agama. Kuatnya keyakinan dan nilai-nilai agama yang dianut mendorong lansia untuk menjalani kehidupan yang lebih religius. Kemudian untuk subjek penelitian ini yaitu lanjut usia, di mana menurut Santrop tahun 2010, lanjut usia disebut dalam masa dewasa akhir dari usia 60 sampai 120 tahun. Konteks penelitian. Penelitian ini fokus pada lansia kader PCM Medan atau pimpinan cabang Muhammadiyah Medan. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM merupakan struktur Muhammadiyah di tingkat kecamatan yang berfungsi mengoordinasi dan membina pimpinan ranting Muhammadiyah atau PRK. Salah satu fungsi utama PCM adalah dalam bidang keagamaan yaitu membina dan mengembangkan pemahaman serta pengamalan ajaran Islam yang kafah dan berkelanjutan, berkemajuan sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan ajaran Muhammadiyah. Ahmad 2022. Kemudian di sini ada kerangka berpikirnya. Berdasarkan uraian di atas, kerangka berpikir dalam penelitian ini yang dituangkan dalam bentuk gambar dimensi. Pertama ada kematian, kemudian ke bawah ada tahap perkembangan lansia, di mana di situ ada refleksi terhadap hidup, menerima kematian, keputusan, dan penerimaan hidup. Kemudian subjeknya sendiri ada lansia, kader PCM Medan, dan
ada dimensi religiositas, yaitu dimensi keyakinan, ritualistik, intelektual, emosional, dan konsekuensional. Kemudian untuk metode penelitian sendiri, yang pertama pendekatan yang digunakan dalam studi ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode ini penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dari sudut pandang partisipan. Fokus penelitian diarahkan pada gambaran religiositas lansia pada kader PCM Erden berdasarkan 5 dimensi religiositas GLOB. Partisipan dipilih secara purposif dengan kriteria lansia berusia 60-90 tahun dan secara aktif sebagai kader PCM Erden. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Untuk menjamin kredibilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi baik dari sumber, metode, maupun teori. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan. Untuk penutup, penelitian ini berupaya untuk menggambarkan bagaimana religiositas dijalani dan dimaknai oleh para lansia yang menjadi kader aktif di pimpinan cabang Muhammadiyah Mergen melalui pendekatan kualitatif dan fokus pada 5 dimensi religiositas. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi Islam, tapi juga memberikan gambaran nyata tentang peran organisasi keagamaan dalam mendampingi dan memperkuat spiritualitas atau religiositas para anggotanya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.